saja Silas Mangalik untuk pimpin kita dalam doa. Saudara Silas, tes mic dulu supaya kita tahu bahwa mic-nya sudah berfungsi. Tes. Baik, bagus. Silakan, Saudara Silas. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa pencipta pemelihara kehidupan kami, terpujilah namamu. Oleh karena ajaib segala berkat-Mu, penyertaan-Mu yang sudah menjadi bagian masing-masing kami sepanjang 6 hari kerja yang telah lalu. Yang malam ini di malam Sabat-Mu yang kudus, kami ada sebagaimana adanya. Kami berterima kasih Bapa, oleh karena masih ada kesempatan bagi kami untuk boleh mendengarkan pekabaran firman-Mu lewat Zoom. Urapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terlebih Tuhan mengaruniakan kepada kami hikmat pengertian pekabaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan kami dengarkan. Kami boleh mengerti. Kami boleh bersiap untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa yang Maha Kasih, Pendeta Ruli Tilar, sama dengan saudara kami Sony Layuan, dalam pekabaran ini, urapi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kuasa pasilida, pekabaran firman-Mu yang sudah disiapkan, boleh disampaikan dengan baik. Kami yang mendengarkan, mendapatkan sukacita. Bapa di surga, sucikan kami malam ini Bapa, agar tidak menghalangi kami dari pekabaran yang Kau-siapkan bagi kami. Kami menyerahkan acara kami dari awal hingga akhirnya, kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Saudara Silas yang sudah memimpin kita dalam doa, menyiapkan kita untuk menerima pekabaran yang indah. Waktu dan layar kami persilakan kepada Pastor Tilar. Baik, selamat Sabat, saudara-saudara sekalian. Selamat Sabat, Pak Pendeta. Ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan karena kami menggunakan alat yang lain. Dikhawatirkan nanti ada mendadak dia punya ini berhenti ya. Jadi kita gunakan dua media yang ada. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Sudah. Ya, pelajaran kita malam ini judulnya adalah kedatangan Yesus, tentunya yang kedua kali. Dan judul kecilnya, subjudulnya adalah penjaga-penjaga tembok kota Sion. Tentunya dari judul ini kita sudah tahu mengarah kepada kehidupan di zaman akhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang dihubungkan dengan saudara dan saya yang menjadi umat-umat Tuhan, yang menjadi penjaga-penjaga tembok kota Sion. Tetapi apa yang dimaksudkan dari judul yang ada ini? Kita akan membahas sama-sama. Testimonies jilid 8 298 mengatakan bahwa masa kesukaran ada di depan kita. Jadi kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan melalui roh nubuat. Ada masa kesukaran menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali yang harus kita jalani dan harus kita ikuti petunjuk-petunjuknya lewat kesaksian roh nubuat. Jadi kita sangat bergembira selalu ketika tulisan roh nubuat mengungkapkan apa saja yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Ya. Testimoni jilid 5 halaman 98, kalau saja saudara dan saya tidak percaya roh nubuat ini yang merupakan pegangan otoritas kita selain Alkitab sebagai anggota SDA,
Maka ketika kita mempelajari kebenaran Alkitab, kita akan hanyut. Kita tidak akan mengetahui lebih lengkap, lebih banyak lagi. Ya. Itulah tulisan Roh Nubuat yang kita pelajari. Jadi dinyatakan dalam tulisan Roh Nubuat ini, kita harus menunjukkan kepada dunia, yang pertama tentunya kepada umat-umat Tuhan, posisi kita sekarang ini di mana? Dalam Testimoni jilid 5, 716. Berada di mana kita menurut sejarah nubuatan yang kita pelajari sampai sekarang ini? Karena pada akhirnya juga kita akan menuju kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau kita mempelajari peristiwa-peristiwa yang ada di dalam nubuatan yang sudah dinyatakan itu, sebelum penutupan sejarah dunia ini, maka itu menjadi suatu keuntungan bagi saudara dan saya. Dikatakan itu menyangkut kesejahteraan kekal saudara dan saya. Jadi perlu dipelajari. Nah, inilah judul tadi kita. Diambil dalam Kemenangan Akhir, halaman 330, paragraf ketiga. Penjaga-penjaga tembok kota Sion seharusnya adalah orang pertama. Yang namanya penjaga-penjaga ini adalah apa? Para hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pimpinan-pimpinan, majelis, tua-tua gereja, ini masuk semua di sana. Penjaga-penjaga tembok kota Sion. Dan mereka ini adalah orang pertama. Yang pertama apa? Yang menangkap berita kedatangan Juru Selamat. Jadi mereka-mereka yang menjadi penjaga tembok kota Sion, mereka seharusnya yang pertama mendapatkan berita-berita tentang kedatangan Yesus. Dan mereka ini adalah orang yang pertama juga yang mengumumkan kedatangannya yang sudah dekat. Itulah penjaga-penjaga tembok kota Sion. Dan mereka ini adalah orang yang pertama juga yang mengamarkan orang-orang supaya bersedia kepada kedatangannya. Nah, inilah tugas penjaga itu. Bukan berdiam diri, atau kalaupun menyampaikan suatu pekabaran, berita, simpang siur. Tidak mempersiapkan umat. Tidak mempersiapkan domba-domba yang ada. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mengamarkan betapa dekatnya kedatangan Yesus dengan melihat tanda-tanda nubuatan yang digenapi. Nah, mereka-mereka ini, yang dibilang penjaga-penjaga ini, mereka itu ternyata tenang-tenang saja. Ya. Tenang-tenang saja. Mereka memimpikan perdamaian dan keamanan. Sementara orang-orang tertidur di dalam dosa-dosa mereka. Ketika Sister White melihat keadaan umat Tuhan yang seperti ini, diam-diam saja mereka memimpikan perdamaian dan keamanan. Orang-orang tertidur di dalam dosa mereka. Maka penjaga-penjaga tembok kota Sion inilah yang bertanggung jawab untuk itu. Mengapa sampai umat-umat Tuhan ini tenang-tenang saja, berdiam diri, seolah-olah ini masih lama kok dunianya. Masih 1000 tahun lagi. Mereka mengatakan, damai-damai, tenang saja, aman-aman. Sehingga inilah yang membuat umat-umat Tuhan, domba-domba itu tertidur di dalam dosa-dosa mereka. Kita mau lihat kedatangan Yesus yang pertama. Karena, sekali lagi, sejarah itu akan terulang kembali dengan sendirinya. Baik yang dikatakan oleh Raja Salomo, maupun di dalam tulisan inspirasi Roh Nubuat ini. Kita melihat kaitannya. Kedatangan Kristus yang pertama dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Artinya sebelum peristiwa itu terjadi. Dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid yang pertama, dikatakan lebih 1000 tahun lamanya bangsa Yahudi telah menantikan kedatangan Juru Selamat. Jadi mereka, orang-orang Yahudi ini, lebih dari 1000 tahun mereka menantikan kedatangan Juru Selamat. Caranya adalah mereka menyanyikan lagu-lagu
yang berhubungan dengan kedatangan Mesias yang pertama kali. Mereka di dalam upacara bait suci, dalam perbaktian rumah tangga, mereka memuji-muji nama Mesias yang akan lahir. Jadi bagi keluarga-keluarga orang Yahudi, selama lebih dari 1000 tahun sebelum kelahiran Mesias itu, mereka merindukan, kalau bisa dari keluarga mereka lah, muncul Sang Juru Selamat, Mesias itu. Jadi bayangkan tiap hari mereka menyanyikan lagu yang berhubungan dengan kedatangan Mesias. Mereka membicarakan di dalam rumah tangga, bahkan dalam perbincangan sehari-hari tentang kedatangan Mesias. Mereka memuja-muja nama Mesias ini. Tetapi waktu Mesias itu lahir, mereka seolah-olah tidak mengenal dia. Dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, saudara perhatikan, ini keadaan sebelum Mesias lahir dan setelah Mesias lahir, setelah Yesus dilahirkan. Ya. Lebih lanjut dikatakan, sementara bangsa Yahudi merindukan kedatangan Mesias, mereka tidak punya pengertian yang benar tentang pekerjaan Mesias ini. Mereka bukannya mencari penebusan dari dosa, melainkan kebebasan dari bangsa Romawi. Saudara, kalau kita perhatikan, mereka, bangsa Yahudi ini, tahu mereka nubuatan-nubuatan yang menunjukkan tentang kelahiran Mesias, Juru Selamat mereka. Caranya bagaimana mereka akan hidup, bagaimana Mesias atau Yesus ini akan hidup hina. Bahkan dalam nubuatan-nubuatan yang dinyatakan itu sangat jelas bahwa Mesias ini akan menderita. Tetapi inilah pengertian mereka ini, ya. Mereka berpikir bahwa Mesias akan lahir ini akan menjadi juru selamat mereka secara dunia, di mana mereka berharap ketika Mesias ini akan lahir, dia akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Jadi dengan pengertian yang salah tentang Mesias yang akan lahir, ini secara bertahap dikatakan dalam kutipan terakhir, demikianlah jalan disediakan bagi mereka untuk menolak juru selamat. Yang jelas-jelas mereka lihat nubuatannya seperti itu akan terjadi. Ya. Dia hina waktu lahir. Itu dinyatakan semua, bahkan penderitaannya sampai disalib, itu kan dinyatakan semua. Tapi mereka itu tutup telinga, tutup mata, pura-pura tidak tahu. Dan ini di kalangan pimpinan-pimpinan mereka, para ahli Taurat, Sanhedrin, orang-orang yang berada di atas, para imam, semuanya mereka tahu ini nubuatan, tetapi mereka tidak mau menerima keadaan seperti yang terjadi di waktu yang lalu itu. Di padang-padang rumput tempat Daud mengembalakan kawanan domba, gembala-gembala masih tetap berjaga pada malam hari. Sepanjang saat-saat hening itu, mereka bersama-sama mempercakapkan hal juru selamat yang dijanjikan, serta mendoakan kedatangan raja itu ke tahta Daud. Saudara, hanya sekelompok gembala kawanan domba yang menggembalakan domba, di mana Daud pernah menggembalakan di tempat itu. Mereka mempercakapkan tentang kedatangan juru selamat yang dijanjikan itu. Hanya mereka saja. Dan ini menjadi fokus malaikat surga yang melihat. Dan diberitahukanlah tentang kedatangan Mesias itu. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Malaikat menyampaikan kepada para gembala yang mempercakapkan tentang juru selamat yang akan lahir, nubuatannya. Mereka tahu itu. Walaupun sebagian besar tidak menggubris tentang kedatangan Mesias, juru selamat, tetapi sekumpulan para gembala domba
ini menyukakan malaikat-malaikat surga. Di dalam buku Maranatha halaman 10 paragraf yang keempat dikatakan tidak ada bukti bahwa Kristus diharapkan dan tidak ada persiapan untuk pangeran kehidupan. Saudara perhatikan, bangsa Yahudi di mana mereka lebih dari 1000 tahun sudah diberikan nubuatan bagaimana Mesias akan lahir, bagaimana Mesias akan menjalankan misinya. Sudah tahu mereka. Tetapi ketika dilihat di kalangan bangsa Yahudi, dikatakan tidak ada bukti bahwa Kristus diharapkan. Tidak ada persiapan yang dibuat oleh bangsa Yahudi untuk menyambut Mesias, sang pangeran kehidupan itu. Tetapi ya, para malaikat utusan surgawi itu ketika akan kembali ke surga, mereka melihat tadi sekelompok gembala sedang merenungkan nubuatan kedatangan Mesias. Inilah kelompok yang siap menerima pesan surga. Ya. Gold, warna kuning, warna hijau. Saudara perlu perhatikan. Inilah kelompok yang siap menerima pesan surgawi. Sedikit yang menerima. Lalu yang kedua, siapa yang akan menerima berita kedatangan Yesus? Kerinduan segala zaman, jilid pertama halaman 30. Di luar bangsa Yahudi, ada orang-orang yang meramalkan datangnya seorang guru ilahi. Ada orang-orang yang meramalkan tentang Mesias yang akan lahir. Nah, ini dari surga. Roh ilham dikaruniakan. Perkataan nubuatan mereka telah menghidupkan harapan dalam hati ribuan orang di dunia kafir. Orang-orang Majus dan orang-orang lain yang merupakan bukan bangsa Yahudi. Justru mereka dikaruniai roh ilham untuk mengerti nubuatan-nubuatan yang seharusnya bangsa Yahudi menjadi orang yang pertama untuk menyambut Mesias berdasarkan nubuatan itu. Tetapi disayangkan, pertama kelompok-kelompok dari para gembala yang menggembalakan domba cuma bagian kecil dari orang-orang Yahudi yang ada di sana. Kemudian yang di luar bangsa Yahudi, ini dikatakan ribuan orang. Sangat disayangkan. Ketika orang-orang Majus ini, mereka datang di tempat di mana Mesias akan lahir. Di dalam buku Maranatha halaman 11, paragraf yang ke-6 katakan orang-orang Majus terkejut melihat tidak ada minat yang luar biasa terhadap topik kedatangan Mesias. Mereka heran bahwa orang-orang Yahudi tidak tertarik dan bersuka cita atas peristiwa besar kedatangan Kristus. Saudara, inilah yang terjadi pada saat itu. Saudara, bayangkan saja, bangsa pilihan, umat pilihan Tuhan, di mana mereka lah, dari garis keturunan mereka, Mesias akan dilahirkan. Nubuatan-nubuatan dinyatakan kepada mereka, bagaimana Mesias akan lahir. Tetapi, disayangkan orang-orang Majus, yang notabene adalah orang-orang yang bukan Yahudi, orang kafir, orang yang berada di luar dari bangsa Yahudi, mereka kaget kok tidak ada pembicaraan, ya, tidak ada minat yang luar biasa tentang topik kedatangan Yesus bagi mereka. Padahal hari itu akan lahir Mesias itu, tapi nggak ada pembicaraan seperti itu. Ya, kalaupun ada, cuma hal-hal biasa saja, seperti hari-hari yang lalu sebelum Mesias lahir. Jadi orang-orang Majus ini heran, mengapa peristiwa besar kedatangan Kristus ini tidak menjadi pembicaraan mereka, tidak ada persiapan bagi mereka. Nah, ini yang terjadi, saudara sekalian. Berikutnya dalam buku Maranatha yang sama, semua orang seharusnya menyaksikan dan menunggu agar mereka bisa menjadi orang pertama yang menyambut penebus dunia. Tetapi tidak ada pintu terbuka untuk menerima sang Mesias, Raja mereka, penebus dunia ini. Saudara bayangkan saja, sangat mengerikan keadaan bangsa Yahudi dulu di dalam menyambut kedatangan Mesias.
Sangat mengerikan, memalukan. Seharusnya mereka lah yang pertama menyambut penebus dunia ini. Tapi yang menyambut itu orang Majus, orang yang di luar sana, orang kafir. Dan sebagian kecil dari umat-umat Tuhan pada saat itu yang merupakan gembala. Itu yang terjadi, saudara sekalian. Nah, kita lihat ya, bahwa keadaan seperti ini terulang kembali nantinya. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan secara faktanya kita bisa lihat sekarang ini. Tetapi kita akan lihat kutipan-kutipan yang dinyatakan dalam tulisan Roh Nubuat. Ya. Di dalam Maranatha, ya, buku Maranatha, pada kedatangan Kristus yang pertama, para imam ahli Taurat di kota suci, di mana mereka dipercayakan firman Allah, nubuatan tentang itu, akhirnya Tuhan menyerahkan nubuatan ini, ya, memang kepada para pemimpin Yahudi, tetapi seharusnya mereka tahu waktu kedatangan Mesias itu, dan ketika mereka seolah-olah tidak tahu akan kedatangan Mesias ini, yang merupakan kelalaian mereka, maka mereka berdosa kepada Tuhan. Sangat-sangat disayangkan. Inilah kutipan-kutipan yang menyatakan keadaan bangsa Yahudi secara umum di dalam menyambut kedatangan Mesias yang pertama kali. Dengan sangat heran, utusan-utusan surga melihat sikap masa bodoh bangsa yang telah dipanggil Allah itu untuk menyampaikan terang kebenaran ke dunia. Bangsa Yahudi telah dipelihara sebagai suatu saksi bahwa Kristus harus lahir dari keturunan Abraham. Namun mereka tidak tahu bahwa kedatangannya kini sudah dekat. Saudara lihat ya, di dalam bait suci, korban-korban pagi, petang setiap hari yang mereka jalankan itu mengarah kepada Mesias yang pada hari itu seharusnya mereka sudah tunggu, sudah akan menyambutnya. Tetapi imam-imam, guru-guru bangsa itu tidak tahu bahwa peristiwa terbesar segala zaman sudah hampir terjadi. Saudara bayangkan, ini yang terjadi. Bahkan kepada pimpinan-pimpinan mereka. Hanya sedikit orang yang rindu hendak melihat yang tidak kelihatan itu. Kepada mereka inilah duta surga diutus. Ini yang terjadi. Sekarang kita lihat secara cepat bagaimana kedatangan Kristus yang kedua kali ini. Keadaannya. Mari kita lihat ya. Dalam buku Maranatha ya. Karena Maranatha, Yesus datang, tentang kedatangan Yesus. Salah satu kebenaran paling hikmat namun paling mulia yang diungkapkan dalam Alkitab adalah kedatangan Kristus kedua kali untuk menyelesaikan pekerjaan besar penebusan. Doktrin kedatangan kedua kali ini adalah intisari dari kitab suci. Jadi kalau saudara mau menyelidiki Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kalau saudara pelajari, saudara harus melihat di mana relevansinya, di mana hubungannya kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Jadi doktrin kedatangan kedua kali adalah intisari dari Alkitab itu, kitab suci itu. Jadi inilah yang harus diperbincangkan dari waktu ke waktu. Nah kita lihat, dalam Kemenangan Akhir 6:29 berulang-ulang saya sampaikan, saya ulangi juga di sini, bahwa Allah, Yesus punya peta. Peta yang menunjukkan setiap tanda jalan menuju ke surga. Jadi tidak ada terka-terkaan. Tidak boleh menerka-nerka sesuatu. Ini sangat jelas. Jadi kalau ada orang, oh tiba-tiba, mendadak, tidak seperti itu. Ada petanya. Dan kita bisa melihat. Dan peta itu diungkapkan, dinyatakan di dalam Alkitab, dan sebagian besar dalam Roh Nubuat. Kutipan Roh Nubuat. Saudara tahu ayat ini? Ya, bahwa ketika Yesus datang nanti, ya, kemuliaannya seperti kemuliaan Bapa. Malaikat-malaikat surga akan turun semuanya. Dan dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini harus kita tahu.
Waktu Yesus datang dalam Markus 13 ayat 26 ini, orang akan melihat Yesus di awan-awan dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus akan muncul, Yesus sudah muncul dan akan muncul atau sedang muncul di tempat-tempat tertentu, itu bukan Yesus. Ketika Yesus datang, semua mata harus melihat dalam Wahyu 1 ayat 7. Sangat jelas. Bukan di tempat-tempat tertentu. Dalam Lukas 12 ayat 40, ini yang selalu menjadi pegangan. Bahkan di kalangan umat-umat SDA sendiri. Dan itu sudah dipatok mati, harga mati. Masuk dalam pikiran. Karena apa? Karena banyak petinggi-petinggi, hamba-hamba Tuhan, cuma menyatakan demikian. Padahal Tuhan menyatakan dengan sangat jelas. Ada peta menuju ke surga. Tuhan tidak membuat kita kebingungan. Ada pendahuluannya, ada tahapannya. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagi kita, bagi saudara dan saya, yang dikatakan gadis bijaksana, yang akan mengetahui. Kalau gadis bodoh sampai kapanpun tidak tahu. Nah, saudara lihat, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak disangka. Perhatikan, saat yang tidak disangka. Artinya apa? Tidak ada yang kita ketahui. Karena kelihatannya, kalau lihat keadaan, kayaknya nggak mungkin muncul. Nah, itu dia. Tidak disangka-sangka. Dalam Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari, saat tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga 3, anak pun tidak. Kalau King James Version, anaknya juga enggak ya. Bapa saja. Nah, saudara perhatikan, ayat inilah yang masuk dalam pikiran sebagian besar umat-umat SDA, GMAHK. Padahal mereka ini adalah Advent, menanti kedatangan Yesus. Tetapi nggak mau tahu waktunya. Nggak mau tahu ini dan itu. Ikut saja apa yang dikatakan dari atas. Ikut saja. Saudara, mari kita lihat. Apakah Tuhan seperti itu? Saudara perhatikan. Kalau ada foto, saudara screenshot. Dibaca baik-baik. Maaf kalau ada kata-kata istilah dari timur sana suka keluar. Kemenangan akhir 370. Paragraf kedua. Saudara perhatikan baik-baik. Sekalipun tak seorang pun mengetahui hari dan jam kedatangan Yesus itu, namun apa saudara? Kita diam-diam saja, tenang saja, tunggu saja, atau gimana? Kita diperintahkan. Apa diperintah? Harus laksanakan. Tidak laksanakan, ada panis. Ada hukuman. Namun kita diperintahkan. Dan apa? Dituntut. Itu suatu keharusan, saudara. Untuk mengetahui kapan kedatangan Yesus itu yang sudah dekat. Sekali lagi. Kita diperintahkan dan dituntut untuk tahu kedatangan Yesus yang sudah dekat. Saudara perhatikan baik-baik ini. Lebih lanjut kita diajarkan bahwa mengabaikan peringatan Yesus ini dan menolak untuk mengabaikan apa? Untuk mengetahui kapan kedatangannya Yesus yang sudah dekat ini akan berakibat fatal bagi kita. Lalu dibandingkan dengan apa ini? Seperti halnya bagi mereka yang hidup di zaman Nuh yang tidak tahu kapan air bah akan datang. Saudara yang mengatakan ya, tidak seorang pun yang tahu hari dan jam kedatangan Yesus masuk dalam pikiran saudara. Dan saudara tidak memperdalam, meminta Roh Kudus untuk menerangkan apa maksudnya. Maka saudara akan sama dengan orang-orang yang hidup di zaman Nuh yang tidak tahu kapan air bah itu akan datang. Bahkan ketika binatang-binatang berpasang-pasangan masuk ke dalam bata yang merupakan keadaan yang aneh yang tidak pernah terjadi, dianggap itu hal yang biasa. Nuh yang sudah hipnotis mereka. Nah, orang-orang yang sudah tertutup di dalam hati mereka, pikiran mereka tentang hari Allah, tentang akhir dunia, mereka tidak akan melihat
hal-hal mujizat-mujizat, tanda-tanda itu suatu yang luar biasa. Dianggap biasa saja. Nah, inilah mereka-mereka yang mengatakan hari dan jam kedatangan Yesus tidak diketahui. Udah, lewat saja, tenang saja kita. Saudara perhatikan, Tuhan sangat sayang, sangat baik, begitu baik kepada kita, kepada umatnya. Sehingga peristiwa-peristiwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus tahu dan dia beritahukan kepada saudara dan saya. Dan akhirnya kita akan tahu jam dan harinya nanti, pada waktunya dalam konteks nanti. Tetapi pendahuluan kedatangan Yesus yang kedua kali kita diberitahukan semuanya. Ya. Saudara perhatikan lagi ini. Karena itu, jikalau kamu tidak berjaga-jaga, maka aku akan datang kepadamu seperti pencuri. Hanya orang yang tidak berjaga-jaga, gadis yang bodoh, mereka akan melihat kedatangan Yesus kedua kali seperti pencuri. Dan kamu tidak tahu jam berapa aku akan datang kepadamu. Itu yang dikatakan oleh Yesus dalam kemenangan akhir ini. Ya, sangat jelas. Perhatikan lagi nih saudara ya. Kemenangan akhir 372. Ini buku selalu kita baca. Tapi fokuskan beberapa waktu untuk hal ini. Dengan demikian, saudara perhatikannya, ditunjukkan bahwa kitab suci tidak memberikan jaminan. Ya. Dengan demikian, kitab suci, saudara, tidak memberikan jaminan. Jaminan apa? Jaminan bahwa manusia untuk tetap berada dalam ketidaktahuan mengenai dekatnya kedatangan Kristus. Justru sebaliknya, firman Tuhan, Alkitab, Roh Nubuat, menunjukkan bahwa kita harus tahu kedekatan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian dikatakan, namun mereka yang hanya menginginkan alasan untuk menolak kebenaran, menutup telinga mereka terhadap penjelasan ini. Perhatikan ini. Kata-kata tidak ada seorang pun yang tahu hari dan jamnya terus digaungkan oleh siapa? Oleh para pencemooh yang berani dan bahkan oleh mereka yang mengaku sebagai pelayan Kristus. Saudara hati-hati sekarang. Oh, tidak seorang pun yang tahu. Kan sudah dikatakan di dalam Alkitab. Kata-kata ini terus digaungkan bagi para pencemooh. Seperti zaman Nuh. Orang-orang yang mengatakan mana mungkin ada air, ada banjir, ada hujan. Tidak pernah ada kok. Sama itu. Para pencemooh, mereka berani mengatakan, sudah santai saja, tenang saja. Nanti Yesus datang, dia akan tiba-tiba, tidak akan kita ketahui. Hal ini terus digaungkan oleh para pencemooh. Bahkan katanya, oleh siapa? Oleh mereka yang mengaku sebagai pelayan Kristus, para hamba Tuhan, para pendeta, pimpinan-pimpinan. Tidak seorang pun yang tahu. Hati-hati, saudara. Jelas-jelas dalam buku Kemenangan Akhir dinyatakan semua kok. Ada angka-angkanya 6.000 tahun, tanggal tahunnya dan lain sebagainya, itu dinyatakan. Padahal bukunya apa? Kita sudah baca, kita sudah tahu. Sudah lebih dari 160 tahun buku Roh Nubuat ini ada. Tapi mengapa tidak dinyatakan? Karena dalam 3-4 tahun terakhir ini Tuhan melihat, karena sudah dekat waktunya, maka para hamba Tuhan, utusan-utusan sorga, baik yang awam, para pendeta tertentu, diberikan ilham khusus untuk menyatakan ini. Karena sudah dekat waktunya. Para penjaga yang tidak setia bersatu dalam pekerjaan si penipu besar sambil berseru, damai, damai. Padahal Allah tidak memberikan perdamaian. Seperti orang-orang Farisi di zaman Kristus, banyak yang menolak masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka yang masuk ke dalamnya dihalangi. Ini yang terjadi. Jadi saudara perhatikan persamaan bangsa Yahudi waktu menyambut kedatangan Yesus yang pertama
sama dengan Yahudi atau Israel rohani di dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini keadaannya, saudara. Ini keadaannya yang kita harus ketahui. Saudara-saudara sekalian, ya, beberapa kutipan, salah satu kutipannya tentang satu di antara 20 dalam buku Maranatha 253. Tidak satu di antara 20 memiliki kesadaran betapa cepatnya saudara dan saya sebagai anggota SDA sedang menuju pada krisis besar dalam sejarah kita. Tidak satu di antara 20. Memang dalam kutipan yang lain mengatakan, tidak satu juga di antara 20 yang siap mengakhiri hidup mereka sebagai orang yang bertuhan, yang beriman. Kalau dalam kalimat-kalimat yang sangat jelas, boleh dikatakan tidak satu di antara 20 yang apa? Yang akan diselamatkan. Ini kan begitu. Dan ketika kita melihat peristiwa sebelum kedatangan Mesias yang pertama kali, gambarannya seperti itu, maka dapatlah kita simpulkan bahwa peristiwa yang sama, bahkan lebih dari itu, karena yang lalu itu baru bayangan, dan yang aslinya adalah saudara dan saya sekarang. Maka tidak satu di antara 20 yang akan siap menyambut kedatangan Yesus, yang mengetahui betapa dekat kedatangan Yesus kedua kali. Dalam The Review and Herald 22 Maret 1892, waktu dan musim telah Tuhan tentukan dalam kuasanya sendiri. Mengapa Tuhan tidak berikan kita pengetahuan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Karena kita tidak akan memanfaatkan dengan benar jika Dia berikan pada saat itu. Saudara, mengapa Tuhan tidak memberikan di waktu-waktu yang lalu? Hari dan jam kedatangan Yesus, waktunya, tahunnya, dan seterusnya. Padahal sudah dinyatakan di dalam apa? Roh Nubuat. Bahkan di dalam beberapa tulisan Alkitab, kalau kita melihat secara detail, ada dinyatakan juga di sana. Mengapa pada waktu itu belum dinyatakan? Kita tidak tahu. Karena kalau sampai diberitahukan, maka kita akan tidak memanfaatkan dengan benar. Bayangkan saudara, kalau kita diberitahukan, oh nanti tahun 2025, Januari, Yesus akan datang. Tanggal sekian, jam sekian. Sekarang 2024, ini bulan Oktober. Maka saudara dan saya akan apa? Meninggalkan dosa-dosa, berpuasa, melakukan kebajikan, hal-hal yang benar. Ditinggalkan perkara-perkara duniawi. Karena Yesus sudah tidak lama lagi datang. Itu yang terjadi. Sebaliknya kalau dikatakan, nanti Yesus datang 20 tahun lagi. Dinyatakanlah waktunya. Maka kita manusia cenderung untuk melampiaskan hidupnya ke pelesiran, menghabiskan harta, ya, berkeliling dunia, melakukan hal-hal yang sia-sia dunia. Karena masih 20 tahun lagi. Nanti kalau sudah tahun terakhir, Yesus sudah mau datang, baru kita bertobat. Nah inilah yang terjadi nantinya. Oleh karena itu dikatakan di sini, Tuhan tidak menentukan waktu kedatangan Yesus. Karena kalau diberitahukan, tidak dimanfaatkan dengan benar. Jadi orang akan bersedia, karena apa? Karena ketakutan. Bukan karena kasih. Bukan karena benar-benar mencintai Kristus. Dan seterusnya. Ini yang akan terjadi. Nah sekarang kita lihat kutipan selanjutnya. Letter 176 1903. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri, bukan bagi mereka yang secara rohani bangun, tapi bagi mereka yang setengah tertidur, lesu dan acuh tak acuh. Jadi siapa yang akan melihat kedatangan Yesus itu tiba-tiba seperti pencuri? Mereka tidak tahu, tiba-tiba datang. Hanya mereka yang secara rohani tertidur, setengah tertidur, lesu, acuh tak acuh di dalam kerohanian. Ini mereka semua. Tapi bagi kita, bagi saudara dan saya yang bangun rohaninya, akan tahu kedatangan Yesus itu. Akan diberitahukan pada waktunya.
bahkan pendahuluan-pendahuluannya akan diketahui. Jadi Tuhan tidak pernah membuat saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang bangun rohaninya untuk kebingungan. Tiba-tiba Yesus sudah datang. Tiba-tiba sandelo habis. Tiba-tiba close of probation. Tahapan demi tahapan diberitahukan kepada umat Tuhan yang merupakan gadis yang bijaksana, yang punya roh, yang punya karakter Yesus, yang punya minyak. Mereka yang akan tahu. Karena itu, jika engkau tidak berjaga-jaga, kata firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 3, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi kalau tidak bertobat, masih tertidur secara rohani, maka mereka-mereka ini akan melihat kedatangan Yesus, melihat hari Allah yang ada di depan itu, seperti pencuri bagi mereka. Saudara-saudara, supaya Yesus datang, kita bisa mempercepat kedatangan Yesus ini. Kita tidak perlu menunggu-nunggu, kita percepat bisa. Ini yang dikatakan dalam tulisan Roh Nubuat. Kita sudah lama mengharapkan menunggu kedatangan Tuhan, tapi apakah kita sedang berusaha sekuat tenaga mempercepat kedatangannya? Benar nggak kita mempercepat kedatangan Yesus? Ya. Ketika kita berikan diri kita untuk memenangkan jiwa, kita sementara mempercepat kedatangan Yesus. Berulang-ulang ini harus saya nyatakan. Saudara yang tidak menginjil, jangan harap saudara ada di surga. Saudara yang tidak memenangkan jiwa, jangan harap karakter Yesus saudara miliki. Jangan harap. Dan ini sebenarnya mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika Injil kerajaan itu sampai ke seluruh dunia. Kita yang membentuk tabiat itu, dan pembentukan tabiat itu, saudara, melalui peperangan sengit, melawan diri sendiri. Karena apa? Karena kedagingan kita ini menguasai kita setiap saat. Dan kita perlu lawan. Minta Roh Kudus supaya hadir selalu dalam hati kita. Agar kita bisa kalahkan ini. Ini peperangan sengit. Setiap hari, setiap saat. Pertarungan demi pertarungan harus dikobarkan melawan kecondongan daging, warisan dosa ini. Kita harus memeriksa diri, teliti. Jangan biarkan satu pun tabiat jelek tetap tidak diperbaiki. Kalau saja karakter Kristus sudah dimiliki oleh umat-umat Tuhan, yang dikatakan sudah dihitung jumlahnya, dimeteraikan, baru Kristus akan datang. Saudara bisa mempercepat kedatangan Yesus ketika saudara terlibat dalam penginjilan pribadi. Rasul Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak menginjil. Celaka aku, mati saya. Karena itu keharusan. Mengapa harus? Karena itu salah satu persyaratan ke surga. Harus menginjil. Berkorban. Nyonya White mengatakan, saudara yang tidak menginjil, saudara tidak akan ke surga. Karena apa? Karena saudara akan mendapatkan mahkota. Dan mahkota itu ada bintang-bintang. Bintang-bintang itu adalah jiwa-jiwa yang kita menangkan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tetapi kita akan puas dengan hasil yang kita miliki. Kehidupan rohani jemaat dapat dipertahankan hidup hanya apabila anggota membuat usaha perorangan memenangkan jiwa kepada Kristus. Jadi ini kutipan-kutipan yang menunjukkan saudara harus menginjil. Allah mampu mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang berdosa. Tetapi untuk pembentukan karakter Kristus di dalam diri saudara masing-masing, saudara harus terlibat dalam penginjilan. Dan itu bukan karena program-program yang diberikan dari pimpinan. Tetapi itu secara pribadi harus kita jalankan setiap saat. Dan itulah pembentukan karakter Yesus itu. Pembentukan karakter Yesus. Ini yang dikatakan oleh Rasul.
Testimoni jilid yang pertama, 1, 2, 3, sampai 22. Hingga sekarang, ada orang yang hampir tidak tahu artinya penyangkalan diri atau pengorbanan. Atau apa artinya menderita untuk kebenaran. Perhatikan bold warna kuning. Tidak seorang pun masuk surga tanpa mengadakan suatu pengorbanan. Karena roh surga yang tinggal di surga itu roh yang punya pengorbanan, bukan egois, berkorban untuk menyelamatkan jiwa. Matikan mereka. Saudara perhatikan sekarang ini, bagaimana keadaan kita sebagai penjaga-penjaga tembok kota Sion. Yesus melihat gerejanya bagaikan pohon ara yang tidak berbuah, ditutupi daun kesombongan, tapi tidak menghasilkan buah. Ada kesombongan, pemeliharaan, formalitas agama, roh kerendahan hati yang seharusnya ada, enggak ada. Pertobatan iman yang seharusnya ada, enggak ada. Satu-satunya yang bisa memberikan pelayanan yang berkenan kepada Allah, itu yang tadi. Ini semua sangat kurang. Makanya dikatakan gereja kita seperti pohon ara yang tidak berbuah. Lebat daunnya. Mengapa lebat daun? Itu sombong. Sombong rohani. Sombong dalam segala hal. Harusnya buahnya ada. Siapa yang Tuhan gunakan sekarang, saudara? Ya. Siapa yang Tuhan gunakan? Kepada jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh mencari terang. Dan yang menerima dengan senang hati setiap cahaya terang ilahi dari sabdanya yang suci. Mereka ini Tuhan akan berikan terang dan kuasa yang akan menerangi bumi dengan kemuliaan. Saudara yang sungguh-sungguh mencari terang kebenaran Tuhan, seperti yang kita pelajari pada malam ini, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, dan pendahuluan dari semua peristiwa yang ada. Minta kepada Tuhan. Kalau saudara jujur dalam kebenaran, saudara setia kepada firman-Nya, maka terang itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Melalui jiwa-jiwa ini, saudara dan saya ini, maka dunia ini akan mengerti, mengenal, dan mempersiapkan mereka bagi datang Tuhan. Adalah disiplin roh, kebersihan hati, dan pikiran yang diperlukan. Pikiran yang bersahaja, yang terlatih untuk taat pada demikian firman Tuhan lebih cakap untuk pekerjaan Allah ketimbang mereka-mereka yang punya kesanggupan yang banyak. Nggak ada titel-titel, sekolah-sekolah tinggi. Orang yang punya roh, ini yang akan dipakai Tuhan. Orang yang punya waktu banyak bersama Tuhan, berdoa khusus untuk itu. Ini Tuhan pakai. Bukan karena titelnya besar, banyak, dan lain sebagainya. Para pekerja yang akan dilayakkan oleh pengurapan Roh Kudus daripada pelatihan lembaga-lembaga keilmuan. Orang-orang yang senantiasa berdoa, beriman, didorong untuk maju dengan semangat suci, menyatakan firman yang Allah berikan kepada mereka. Nah, orang-orang inilah yang akan diberikan terang khusus tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, ada banyak umat-umat Tuhan sebenarnya. Banyak orang-orang sekolah tinggi, sekolah-sekolah teologi. Tetapi mengapa banyak yang tidak menerima terang kebenaran kedatangan Yesus ini? Mereka menyatakan, biasa saja, tidak ada apa-apanya, nggak usah dipedulikan, dan lain sebagainya. Mereka ini tidak ada pengurapan Roh Kudus. Bukan dalam pelatihan-pelatihan di lembaga-lembaga tinggi. Bukan. Tapi orang yang punya roh, yang senantiasa berdoa, beriman, semangat yang suci, yang akan menyatakan firman kebenaran Tuhan kepada orang-orang banyak. Mereka-mereka ini yang akan Tuhan pakai. Mereka-mereka ini akan mengerti kebenaran firman Tuhan yang dipelajari setiap saat. Khususnya yang berhubungan dengan pelajaran kita saat ini. Saudara, sebagai penutup, dalam Bible Commentary jilid 7, 972,
penghakiman besar sedang berlangsung. Dan telah berlangsung selama beberapa waktu. Sekarang Tuhan berkata, ukur bait suci dan para penyembahnya. Saudara dan saya, sementara diukur. Umat-umat Tuhan sekarang sementara diukur. Ketika saudara berjalan di dalam bisnis saudara, saudara diukur. Saudara ini menjalankan benar-benar enggak sesuai dengan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan sedang mengukur saudara. Ketika saudara menghadiri tugas-tugas bagi ibu-ibu di dalam rumah tangga, saudara juga diukur. Saudara ini setia enggak pada Tuhan? Di dalam percakapan saudara, diukur oleh Tuhan. Ingatlah bahwa kata-kata dan tindakan Anda sedang dicetak di buku-buku surga. Seperti wajah direproduksi oleh seniman di atas piring yang dipoles. Kata-kata, perbuatan, bahkan angan-angan hati pikiran yang direncanakan untuk dijalankan, semua diukur oleh Tuhan. Di dalam penghakiman di surga sekarang dicatat, saudara. Dicatat. Saudara dan saya, seharusnya pembicaraan saudara setiap hari adalah menanti kedatangan Yesus kedua kali. Kata-kata yang saudara ucapkan berhubungan dengan persiapan saudara menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, di dalam rumah tangga, sementara saudara dalam perjalanan, dimanapun saudara berada, seharusnya pembicaraan, pemikiran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali sudah harus menjadi bagian saudara dan saya. Ketika saudara membicarakan itu, memperbincangkan itu, dan menyiapkan orang banyak bagi kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara diukur oleh Tuhan di dalam penghakimannya saat ini. Sadar atau tidak sadar, semuanya ini menentukan saudara ke depan. Ketika Yesus datang kedua kali, saudara siap atau tidak. Itu yang akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan akan memberkati kita di dalam kehidupan kita yang tidak lama lagi. Saudara, iman saya menyatakan tidak sampai 10 tahun ini Yesus segera datang. Yesus segera datang. Saudara, siapkan diri saudara sebagai penjaga-penjaga. Penjaga-penjaga itu ada beberapa tahap. Di dalam keluarga, saudara orang tua adalah penjaga-penjaga untuk anak-anak kita. Di jemaat, saudara yang memiliki jabatan majelis, saudara penjaga. Para pendeta, hamba-hamba Tuhan penjaga. Pimpinan organisasi penjaga. Tetapi jadilah penjaga yang benar. Yang mempersiapkan umat bagi kedatangan Yesus. Bukan membuat mentah kedatangan Yesus itu. Di mana kita sudah lihat tanda-tandanya. Sudah sangat jelas. Jangan sampai itu terjadi. Kiranya kita akan sadar. Ya, sudah sangat dekat. Tahun depan 2025. Kita sudah tahu peristiwa itu. Jangan sampai bagi Seventh Day Adventist, bagi GMAHK, yang sudah diputuskan nantinya akan selamat atau tidak, kita tidak tahu. Kita tidak memberitahukan kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai terjadi. Kita sudah tahu, jangan sampai kitalah yang menghalang-halangi orang lain untuk mengetahui kebenaran ini. Terima kasih saudara sudah bersama kami di dalam mengikuti pelajaran ini. Kiranya Roh Kudus akan menuntun saudara, memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi dalam persiapan kita bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang didahului dengan beberapa peristiwa yang sementara kita tunggu dan penggenapannya sudah sangat-sangat dekat. Tuhan akan berkati kita. Amin. 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 Puji Tuhan. Kabaran yang sangat